قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pada bagian yang ke-9, yaitu hukukul ummal, ya hak-hak para pekerja. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang seorang yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pekerjanya atau budaknya yang mengkhianatinya, yang tidak patuh kepadanya. Apa yang harus dia lakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya mengiqab mereka sesuai dengan kadar perbuatan yang mereka lakukan. Dan apabila yang mengiqab mereka melebihi dari kadar perbuatan maksiat atau perbuatan khianat yang mereka lakukan, itu adalah perbuatan zalim yang nanti akan diqisas di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya jangankan manusia,
hewan pun, ya, seekor domba yang bertanduk, yang nyeruduk, domba yang tidak bertanduk, di yaumil qiyamah nanti akan dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita ya berhati-hati dengan perbuatan zalim ya kepada sesama, ya kepada saudara kita. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang memiliki perbuatan zalim kepada saudaranya, dia menzalimi ya dari sisi kehormatannya atau kezaliman apapun, maka hendaklah dia meminta dihalalkan, hendaklah dia meminta dihalalkan pada hari ini, sebenarnya di dunia, sebelum tiba waktu yang dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat. Yang pada hari itu kalau dia punya amalan-amalan soleh, maka amalan soleh yang dia bawa itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan apabila dia tidak punya kebaikan yang diberikan kepada orang yang dia zalimi, maka keburukan dari orang yang dia zalimi itu akan ditimpakan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, beliau mengingatkan kita semua, beliau menasihati kita semua dengan nasihat yang agung, memperingatkan kita dari bahaya perbuatan zalim. Dan di dalam hadis yang lain sering kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ittaqu adz-zulma fa inna adz-zulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Di dalam hadis ini juga Nabi memperingatkan kita dari bahayanya perbuatan zalim kepada saudara kita. Wal wajibu 'alal 'abdi an-nasih li nafsihi an yattaqiya adz-zulma. Hal yang wajib dilakukan oleh setiap hamba adalah dia selalu memperhatikan dirinya, selalu mengingatkan dirinya, memperbaiki dirinya, merasa takut dari perkara berbuat zalim, dan berhati-hati dengan sangat, ya, berhati-hati dengan sangat, ya, dari perbuatan menzalimi orang. Ada seorang ibu yang berpesan kepada anaknya ketika anaknya meminta nasihat.
dan nasihati aku wahai ibu. Dan sang ibu mengatakan, berhati-hatilah, jangan sampai nanti engkau berurusan dengan seseorang di hadapan Allah. Jangan sampai berurusan dengan seseorang nanti di hadapan Allah. Karena urusan di akhirat itu berat, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dari hal ini. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, "Wa man akramahu Allah wa manna alaihi bi an yassara lahu khadaman wa ummalan wa sa'iqin yasta'milahum fi masalihil mutanawwi'ah alaihi an yatadhakkara annahum ikhwanuh." Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudahan dia, ya diberikan pembantu, diberikan orang-orang yang mengerjakan urusan-urusannya dengan upah, ada supirnya, ada tukang masaknya, dan sebagainya. Maka hendaklah orang-orang ini memperlakukan mereka, para pekerja ini, dengan perlakuan yang baik dan menganggap mereka sebagai saudaranya, ya, menganggap mereka sebagai saudara, ya, tidak menganggap mereka sebagai budak, tidak merendahkan mereka. Wa man kana akhuhu tahta yadihi fal wajibu alaihi an yu'amilahu atyaba muamalatin wa ahsanaha. Demikian pula apabila dia memiliki saudara yang dalam tanggungannya, ada saudara dalam tanggungannya, maka suatu kewajiban yang harus dia lakukan adalah memperlakukan saudara kandungnya ini, ya, saudara nasabnya ini, ya, dengan perlakuan yang paling baik. Itu bagian dari berbuat baik kepada kerabat, dan berbuat baik kepada kerabat itu yang lebih utama daripada berbuat baik kepada selain kerabat. Kalau kita berinteraksi dengan sesama muslim, sama mukmin, maka kita punya hak, atau saudara kita punya hak iman, karena keimanannya, maka kita perlakukan dia dengan perlakuan yang baik. Kalau dia adalah kerabat kita, satu nasab dengan kita, maka dia punya dua hak. Hak sebagai muslim dan hak sebagai kerabat. Apalagi kalau dia tetangga kita. Nah, ini sudah kita bahas. Punya hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Harus diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang berkaitan dengan persaudaraan yang diikat dengan keimanan, persaudaraan yang diikat dengan agama. Dari sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Rawahul Muslim. Perumpamaan orang-orang yang beriman, saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, berlemah lembut di antara mereka.
Itu laksana satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuh merasakannya dengan tidak tidur, dengan demam. Kalau kita sakit gigi, coba sakit gigi tidak bisa tidur. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan ini, masya Allah. Ya. Kalau kita lihat realita kita saat ini, tidak sedikit di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penderitaan, tetapi kita seolah-olah tidak mengetahuinya. Padahal dia ada di depan mata kita. Dan hadis Nabi SAW ini, jemaah sekalian, yang dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu ini, ya, tidaklah dikhususkan kepada orang-orang tertentu, tidak dikhususkan pada derajat, kasta tertentu, tidak. Tapi ini kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aghniya wal fuqara, yang kaya, yang fakir, yang miskin, yang sehat, yang sakit, pembantu ataupun sebagai majikan. Ini tidak dikhususkan kepada satu kelompok, tapi kepada semuanya yang memiliki sifat sebagai mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila setiap kita, setiap muslim, setiap orang yang beriman berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita akan saling memperhatikan, dan maslahat itu akan kita dapatkan secara bersama-sama. Kemaslahatan itu akan kita rasakan. Ukhuwah, persaudaraan dalam keimanan itu akan kita rasakan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menerapkan, merealisasikan apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa babu hifdzil huquq babun 'azimun tarattaba alaihi khairatun mutanawwi'ah. Bab yang berbicara tentang hak sesama. Ini termasuk bab yang sangat agung. Berbagai macam kebaikan, berbagai macam kebaikan akan kita dapatkan kalau kita merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa atharun mubarakatun. Dan bila kita mengamalkannya, ini akan memberikan dampak yang baik, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yafuzu biha man adda hadhihi al-huquq fi dunyahu wa ukhrahu. Orang yang menunaikan hak-hak ini, maka dia akan mendapatkan kemenangan di dunia, dan yang paling utama itu adalah di akhirat. Wa min dzalika anna ada'a huquqil ummal yatarattabu 'alaiha minal masalih wal manafi' wal khairat. Di antaranya itu adalah menunaikan hak-hak para pekerja. Dia akan mendatangkan kemaslahatan, manfaat yang banyak. Tayassurul arzaq, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wansyirahus sudur, kelapangan dada. Wa tayassurul umur,
kemudahan segala urusan. Wal aun, saling tolong menolong. Wat taufiq wat tasdid min rabbil alamin, juga mendapatkan taufik dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatarattabu ala dzalika ijabatud du'a, bahkan dengan kita menunaikan hak-hak para ummal, para pekerja. Ini kata beliau hafizahullah taala, salah satu faktor penyebab terkabulnya doa. Wa tahqiqur raja, mendapatkan apa yang diharapkan, ila ghairi dzalika minal masalih, dan berbagai masalih, berbagai maslahat yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sering kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun hanya tersenyum di hadapan saudaramu, jangan diremehkan, karena itu akan mendatangkan maslahat yang besar. Yang boleh jadi hal yang kita anggap kecil, tapi justru itu yang mengangkat kita, yang mengantar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum, ada 3 orang yang melakukan perjalanan, 3 orang di masa lampau, hatta awau al-mabita ila gharin fadakhaluhu, sampai mereka tiba di satu gua, mereka masuk ke dalam gua untuk istirahat. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar, lalu kemudian batu besar menggelinding dari atas bukit sampai menutupi mulut gua, dan mereka tidak bisa keluar. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum, sesungguhnya kalian tidak akan selamat dari batu ini, kalian tidak akan selamat dari batu ini. Artinya kalian tidak akan selamat karena batu ini sudah menghalangi tempat keluar, sudah tertutup pintu gua, kecuali jika kalian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara, atau ini yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Dan ini adalah dalil tentang tawassul dengan amal soleh, menjadikan amal soleh kita sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Faqala rajulun minhum, maka salah satu di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani, ya Allah, aku masih memiliki kedua orang tua yang sudah renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak pernah mendahulukan seorang pun sebelum mereka berdua dalam makan dan minum. Ini menunjukkan betapa laki-laki ini sangat berbakti kepada
kedua orang tuanya. Fana'a fi talabi syai'in yauman. Sehingga pada satu hari aku melakukan aktivitas yang banyak di tempat yang jauh dan aku terlambat. Falam urih alaihi hatta nama. Aku belum memberikan perasan susu kepada mereka berdua sampai mereka tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Dan aku kemudian memerah susu untuk diberikan kepada mereka berdua. Fawajadtuhuma naimaini. Aku dapati mereka berdua sudah terlelap tidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak suka jika ada yang mendahului mereka dalam makan dan minum. Ya, laki-laki ini selalu mendahulukan kedua orang tuanya sebelum dia sendiri, apalagi orang lain. Falabithtu, maka aku diam. Wal qadahu ala yadayya antadhiru istiqadhahuma. Dan bejana yang aku isi susu tadi ada di tanganku. Aku terus menunggu sampai mereka berdua bangun, hatta barakal fajru, sampai tiba fajar. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Mereka berdua bangun dan mereka berdua pun meminum susu perasanku. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika apa yang aku kerjakan itu adalah benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini, geserkanlah batu dari pintu gua ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Batu itu pun bergeser. Batu itu bergeser, tetapi mereka belum bisa keluar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qala al-akhar, dan yang satunya lagi berkata, Allahumma kanat li bintu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, aku punya saudara sepupu, anak pamanku, anak gadis dari pamanku. Aku sangat mencintainya. Fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni. Aku ingin berbuat mesum dengannya, tetapi dia menolakku. Hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni. Sampai lewat beberapa tahun, tibalah satu tahun di mana dia mendatangiku karena kebutuhannya. Dia mendatangiku karena kebutuhannya. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka aku memberikan kepadanya, kepada anak gadis pamanku itu 120 dinar, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia melakukan perbuatan mesum denganku. Fa fa'alat, dan dia setuju. Tentu setujunya ini karena keterpaksaan. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah hampir melakukannya, sudah tidak ada lagi penghalang antara aku dan dia, bisa untuk melakukannya. Qalat, maka wanita itu berkata, la uhillu laka an tufaddal khatama illa bihaqqihi. Aku tidak menghalalkan untukmu untuk mematahkan cincin kecuali dengan haknya. Ini bahasa apa? Kiasan,
Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Maka aku pun merasa tidak nyaman untuk melakukan apa yang aku inginkan, yaitu perbuatan mesum dengannya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Lalu kemudian aku meninggalkannya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Jadi ini sudah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Kesempatan yang dia sudah tunggu-tunggu, tapi dia tinggalkan wanita tersebut. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Dan aku tinggalkan apa yang telah aku berikan kepadanya. Emas yang telah aku berikan kepadanya 120 dinar, aku tinggalkan. Ya, dia tidak mengambilnya, tidak memperdulikannya lagi. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan ini karena mengharapkan wajahmu, maka bukakanlah untuk kami pintu gua ini. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Dan pintu gua itu pun terbuka, ya, bergeser batu besar itu, tetapi mereka belum bisa keluar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata lagi, wa qala tsalits, orang yang ketiga berkata, Allahumma inni istajartu ujara'a fa a'taituhum ajrahum. Ya Allah, aku pernah menyewa orang dan aku telah memberikan upah mereka. Ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Kecuali satu orang yang dia pergi dan dia tinggalkan upahnya. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Lalu kemudian aku investasikan, ya, hartanya, haknya itu sampai berkembang menjadi banyak. Faja'ani ba'dahin. Lalu kemudian laki-laki itu setelah beberapa waktu dia datang kepadaku. Faqal, dan dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, bayarkan upahku yang dulu. Fakultu lahu, aku pun berkata kepadanya, kullu ma tara min ajrik, kullu ma tara min ajrik, semua yang engkau lihat ada di sana. Ya, disebutkan bahwa itu adalah hewan-hewan yang banyak, dari kambing, ya, domba, unta, hewan ternak yang banyak. Dia katakan semua yang engkau lihat di sana itu adalah upahmu. Minal ibil, ini ibil, unta, wal bakar, sapi, wal ghanam, wal raqiq, dan hewan-hewan, ya, termasuk, ya, pengembalanya sekalian, semuanya. Faqal ya Abdullah, ya, maka laki-laki ini berkata, wahai hamba Allah, orang yang datang tadi ini yang meminta upahnya, dia berkata, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan kau mempermainkanku, jangan kau, ya, menghinaku dengan cara seperti ini. Fakultu inni la astahzi'u bik. Ya. Maka laki-laki ini berkata, si tuan ini berkata, ya, tidak, saya tidak main-main, saya tidak, ya, saya tidak menghinamu, ya, saya tidak meremehkanmu. Fa akhadahu kullahu, maka orang yang disewa ini pun mengambil seluruhnya, tidak ada satupun yang dia tinggalkan. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, dia ambil semua, dia bawa semuanya. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu adalah semata-mata mengharapkan wajahmu, maka bukakan, ya, pintu gua ini untuk kami. Fanfarajat as-sakhratu fakharaju yamshun. Maka kemudian batu itu pun bergeser
dan mereka keluar sambil berjalan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini adalah ucapan yang terakhir tadi. Orang yang pernah disewa, yang dipekerjakan dengan upah tertentu. Tiba-tiba orangnya pergi. Dia pergi tidak mengambil upahnya. Upahnya ini kita jadikan modal. Ya, upahnya ini kita jadikan modal, berkembang pesat. Ya. Mungkin kalau kita buka warung sudah jadi toko. Tiba-tiba dia datang. Dia minta, mana upahku yang dulu? Itu toko yang sana itu kamu punya. Yang bagara ente. Masa gini, yang bagara ente. Ini betul itu. Kau pe apa? Kau pe upah dulu itu. Saya tidak main-main. Maka diambil semuanya. Kira-kira kalau kita seperti itu, ada 1 juta yang kita investasikan sudah berkembang pesat, banyak. Ya, ini upahnya ini yang kita kembangkan. Ya. Paling tidak kita minta, saya ini ada usaha ini, saya investasikan, sudah untung banyak, ya ambillah setengahnya, saya juga setengah. Ya. Kalau kita mungkin seperti itu, tapi ini dia berikan semuanya, diambil semuanya, dan tanpa ada sedikit pun rasa berat. Sehingga apa dia katakan, kalau itu aku lakukan benar-benar karenamu, mengharapkan wajahmu, bukakan pintu, dan terbuka. Ketiga orang ini menyebutkan amal soleh yang mereka lakukan, dan mereka sebutkan kalau itu dilakukan karena mengharapkan wajahmu ya Rabb, maka kabulkan permohonan, dan itu dikabulkan. Itu tandanya bahwa amalan yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan soleh yang kita lakukan, jemaah sekalian, amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini ya menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Dengan syarat lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'i thalathatu nafarin atbaqat alaihim sakhratun fi gharin walau baqaw fihi mahbusin li ayamin qala'il halaku. Mereka 3 orang ini yang terperangkap di dalam gua, ya, kalau mereka bertahan di situ beberapa hari, ya mati. Ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Fatawassala kullu wahidin minhum biqiyamihi bil huquqi wa wafaihi biha. Maka masing-masing di antara mereka bertawassul. Ini dalil bertawassul dengan amal soleh yang kita sendiri lakukan. Ya, kita sendiri yang melakukan, bukan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Ada si fulan yang terkenal soleh, dia terkenal orang yang sangat dermawan. Ya Allah, dengan kedermawanannya si fulan mudahkan urusanku. Apa hubungannya dengan kita? Tidak ada hubungannya amal soleh yang dia lakukan dengan kita. Bertawassul dengan amal soleh dibolehkan. Ini dalilnya. Ya. Sebutkan amal soleh yang telah kita lakukan. Ya. Lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kita. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka bertiga ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang mereka lakukan. Ya, dengan amanah yang ada di pundak mereka. Lalu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat mereka, yaitu dikeluarkan dari gua tersebut. Fanfarajat anhumus sakhrah wa infirajus sakhrati dalilun ala tayassuril umur. Dengan terbukanya pintu gua itu menunjukkan bahwa urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa infirajul khair wa abwabihi wa infitahi lil muhsinina alqaimina bil huquqi ala wajhiha al mutammimina laha
wa anna hadza min a'zamil wasail al-muqarribah ila Allah jalla wa ala wal muksibati ridahu. Jadi amalan-amalan soleh yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan soleh ini adalah memberikan hak-hak saudara kita. Kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Sehingga itu jamaah sekalian, siapa yang ingin dimudahkan urusannya, maka beramal soleh. Di antara amal soleh memudahkan juga urusan saudaranya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, pada poin yang terakhir, yaitu seorang yang mempekerjakan orang lain yang dia upah, dia berikan haknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling baik terhadap pekerjanya, terhadap pembantunya. Ya. Beliau adalah teladan dalam hal ini, dan teladan dalam semua urusan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik. Nah, berkaitan dengan pekerja ini, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, akhadha Abu Talhah biyadi. Abu Talhah menggandengku, fantalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membawaku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Abu Talha berkata, ya Rasulullah, inna Anasan gulamun kayyisun. Sungguhnya Anas ini adalah seorang pemuda yang bijaksana, seorang pemuda yang santun. Falyakhdumka, maka dia akan berkhidmat kepadamu, dia akan menjadi pembantumu. Qal fa khadamtuhu. Anas berkata, aku pun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safari, ketika sedang mukim, ketika Nabi tidak safar, dan juga membantu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fa wallahi ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadha. Anas berkata, demi Allah, tidak pernah Nabi SAW berkata kepadaku tentang apa yang aku perbuat, kenapa engkau lakukan begini? Tidak pernah Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi ini ucapan yang tidak menyenangkan. Kalau kita lihat ada orang, siapa yang bikin begini? Dengan bahasa kita mungkin seperti itu. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala li syai'in lam asna'hu. Tidak pula Nabi SAW mengatakan kepadaku ketika tidak melakukan sesuatu, lima lam tasna' hakadha, hadha hakadha. Kenapa engkau tidak lakukan begini? Itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW kepada Anas radhiyallahu anhu. Maka kepada kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pekerja di rumah kita atau di toko kita atau di mana saja yang kita menyewanya, apa yang kita katakan kepadanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga beliau berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin.
Aku berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wallahi ma qala li uffan qat. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku, "Hah." Tidak pernah. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza. Tidak juga Nabi berkata kepada dia, kepada Anas radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau lakukan begini?" Wa hal fa'alta kadza. Kenapa engkau lakukan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan itu kepadanya. Juga dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, selama 10 tahun. Fama amarani bi amrin fatawanaitu anhu. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahku, menyuruhku dengan satu perkara, satu perbuatan, lalu aku cuek, aku tidak memperdulikannya, au dhayya'tuhu, atau aku abaikan, falamani. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelaku. Ada yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diabaikan oleh Anas radhiyallahu anhu, tidak dikerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelanya. Fa in lamani ahadun min ahli baitihi, apabila ada salah seorang anggota keluarganya yang mencelaku, illa qal, melainkan Nabi SAW berkata kepada anggota keluarganya itu, da'uhu, tinggalkan dia, biarkan saja dia. Falau quddira au qal lau qudiya an yakuna kana. Kalau Allah sudah takdirkan, kalau Allah sudah takdirkan, maka dia akan lakukan. Artinya apa yang telah dilalui oleh Anas, dia tidak melakukan perbuatan tersebut, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengerjakannya, sehingga tidak perlu dicela. Masya Allah. Kalau kita langsung memerah muka, subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah. Beliau adalah teladan terbaik kita. Dan ini menjadi pelajaran, bukan hanya kepada orang-orang yang mempekerjakan, tapi juga kepada orang tua, pada ayah, pada ibu, suami, pada istri. Ini menjadi pelajaran buat kita. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman lahu qat. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pembantunya, tidak pernah. Sekalipun walam ra'atan, tidak pernah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul istrinya. Maka para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah, suami, lalu kemudian memukul istrinya, laki-laki apa antum kalau begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah, adalah teladan terbaik. Tangannya yang mulia tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah memukul istrinya. Wala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qat. Bahkan bukan hanya pembantu, bukan hanya istrinya, yang lain pun tidak dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yujahida fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya hanya ketika jihad fi sabilillah. Astagfirullah, tangan kita ini sudah penuh,
sudah penuh dengan kezaliman. Mungkin kepada istri kita, mungkin kepada saudara kita, mungkin kepada anak-anak kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, wa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an, akmalul akhlaq. Akhlak yang paling sempurna. Wa qad kana min khuluqihi annahu la yantaqimu li nafsihi. Dan di antara akhlak mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah membalas apabila ada orang yang mencela dirinya. Beliau tidak pernah membalas apabila ada yang menyakiti dirinya. Dan di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab yang menyebutkan tentang perjalanan hidup Nabi SAW itu semua tercatat. Bahkan ketika ada orang musyrik yang mendoakan dengan doa keburukan, "Assalamu alaik," apa jawaban Nabi SAW? "Wa alaik." Padahal ya putrinya itu sudah membalas dengan balasan yang lebih kejam, ya, yang lebih keras, ya. "Wa alaikal la'nah," ya, pada orang musyrik. Tapi Nabi SAW katakan, ya mahlan, ya sudah, santai saja, tenang saja, cukup ucapkan wa alaik, ya bagimu juga, ya, sehingga kalau yang dia ucapkan itu adalah assalamu alaikum, maka keselamatan juga baginya. Kalau yang dia ucapkan itu adalah assalamu alaikum, dan jelas yang dia ucapkan adalah assalamu alaikum, kecelakaan bagimu, ya bagimu juga, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min khuluqihi, di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantaqimu li nafsihi. Beliau tidak membalas ya apabila ya dirinya yang disakiti. Wa idzan tuhikat maharimullahi lam yakum li ghadabihi syai' hatta yantaqima lillah. Ketika ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar oleh manusia, maka beliau tidak bangkit ya karena atas dasar kemarahannya, ya nafsu amarahnya, tidak, tetapi beliau membalas ya perbuatan-perbuatan dari orang-orang di luar Islam ataupun orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau hukum karena Allah Subhanahu wa taala. Faya'fu an haqqihi wa yastawfi haqqa rabbih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perbuatan manusia itu berkaitan dengan haknya, beliau maafkan. Tapi kalau berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tegakkan. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang-orang ya, orang-orang liberal, orang-orang orientalis, orang-orang sekuler, saat kita menyuarakan kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita marah ketika hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggar. Mereka katakan apa? Nabi saja kan tidak marah ketika ya, haknya dilanggar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak marah ketika haknya dilanggar. Tetapi kita sebagai umatnya yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi keimanan kita kepadanya saat haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanggar, maka kita harus menunjukkan pembelaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu konsekuensi dari ikrar kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wan nasu fil babi arba'atu aqsam. Dan dalam perkara ini berkaitan dengan ya membalas ya. Ya manusia itu ada 4 kelompok. Ya. Minhum man yantasir li nafsihi wa li rabbih. Ada orang-orang yang ya dia berbuat ya, dia membalas ya untuk dirinya dan untuk Rabb-nya, untuk Tuhannya. Ya. Wa huwa alladhi yakunu fihi dinun wa ghadabun. Ya, orang ini ya dia punya agama. Ya, dia punya agama. Tapi dia juga masih terbawa dengan nafsu amarah. Ya, ghadab. Wa minhum man la yantasir la li nafsihi wa la li rabbih. Ada di antara manusia yang dia tidak peduli dengan apa yang terjadi untuk dirinya ataupun hak-hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dia tidak peduli. Cuek saja. Saat ya haknya dilanggar, ya dia biasa saja. Haknya Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dia biasa saja. Wa huwa alladhi fihi jahlun wa dha'fud din. Maka orang ini adalah orang yang bodoh dan lemah agamanya. Wa minhum man yantaqim li nafsihi la li rabbih. Ada orang yang ya golongan orang yang membalas ya, orang yang bertindak ketika haknya dilanggar. Ketika haknya Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dia tenang-tenang saja, diabaikan. Wa hum syarrul aqsam. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka ini adalah orang-orang yang paling buruk. Ya, kalau haknya yang dilanggar, dia marah. Kalau haknya Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, dia cuek saja. Wa ammal kamil fahuwa alladhi yantasiru li haqqillahi wa ya'fu an haqqihi. Orang yang sempurna, kata beliau ya rahimahullah taala, adalah orang yang menegakkan, yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak Allah dilanggar, maka dia ya, tegakkan hukumannya. Dan apabila hak dia yang dilanggar, maka dia maafkan. Ini adalah orang yang sempurna. Dan itu adalah salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana alaihi salatu wassalam yu'amilu khadamahu bima arsyadahu Allah Subhanahu wa taala ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, ya berinteraksi dengan ya pembantu-pembantunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Berikanlah maaf. Ya. Lalu suruhlah untuk melakukan hal yang ma'ruf, hal yang baik, dan abaikan orang-orang jahil. Ya, abaikan orang-orang jahil. Wal 'afwu ma'afa min akhlaqin nas wa ma tayassar. Dan al-'afwu di sini, ya memberi maaf di sini, adalah ketika ada akhlak, ada perilaku yang kurang ya dari manusia. Khudh minan nas ma tayassara min taba'ihim wa akhlaqihim. Ada tabiat-tabiat manusia, akhlak mereka yang kita lihat ya, kurang baik mereka lakukan kepada kita, ya sudah. Jangan kita menuntut kesempurnaan dari mereka. Kita ingin dia berbuat baik terus kepada dia. Ya, kita ingin dia berbuat baik terus kepada kita. Jangan kita tuntut itu. Kita senang kalau ada orang yang berbicara lembut, ya dengan bahasa, ya bahasa yang ya tertata bagus. Ya. Tapi kalau aku dapat orang yang memang dari kecil sudah tinggal di pinggir pantai, ya, dan tabiatnya orang tinggal di pinggir pantai kalau bicara keras. Ya. Dari kecil tabiatnya yang sudah terbiasa dengan lingkungan yang ya, bahasa-bahasa yang kurang baik, ya maka kita maafkan saja. Ya sudah begitu tabiatnya. Ya.
Man arada an yakuna an-nas lahu ala ma yuridu fi kulli syai' fatahu kullu syai'. Siapa yang menginginkan dari manusia ya sebagaimana yang dia inginkan. Saya ingin misalnya orang-orang itu ya, perilaku mereka begini, saya mau semua begitu, maka dia akan kehilangan segala sesuatu. Ini sama dengan orang yang menginginkan ya semua orang itu baik, menginginkan semua orang itu tidak jatuh dalam perkara dosa. Sama dengan orang yang mencari guru yang tidak punya kesalahan. Siapa yang tidak punya kesalahan? Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menuntut orang lain sempurna padahal diri sendiri tidak sempurna. Menuntut istri sempurna padahal dia sendiri suami tidak sempurna. Menuntut suami sempurna padahal dia juga tidak sempurna. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ya'khudh ma tayassar fa in jaa'a 'ala ma yuhibbu fa biha. Ya, tapi ya hendaklah dia ya menerima ya, apa yang mudah ya baginya. Ya. Kalau yang dia dapatkan itu adalah kebaikan-kebaikan, perlakuan-perlakuan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, maka itu adalah ya, nikmat. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in jaa'a 'ala khilafihi fala yaghdab. Kalau ternyata jauh dari ekspektasinya, ya sudah jangan marah. Hakadza kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berat. Ini berat. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ada salah seorang keluarga Nabi mencelanya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya biar saja. Kalau sudah Allah takdirkan jadi sebenarnya sudah terjadi, bikin apa lagi? Ya. Kadang ini terjadi ke kita, jemaah sekalian, ya. Seorang ayah atau seorang ibu, anaknya misalnya bawa piring atau taruh gelas, jatuh, pecah. Kira-kira bagaimana itu? Atau bagi ibu-ibu, ya, anaknya ke sekolah bawa botolnya Tupperware lagi, hilang misalnya. Atau si bapak pergi bawa rantang nasi, ya, Tupperware-nya hilang. Kira-kira apa bahasa yang keluar dari ibu, dari istri? Ya sudah terjadi, mau apa lagi? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu. Ya. Fa in qaddara, ya kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya yakun, maka itu terjadi, sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi ya sudah. Simple, tapi memang berat. Ya. Itu berat. Dan balasannya surga. Tidak ada sesuatu yang berat yang kita lakukan, jemaah sekalian. Tidak ada sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW yang berat untuk kita kerjakan, ya. Melainkan di situ ada hembusan, ada gembosan dari syaitan. Karena apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW itu mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana li syiddati haya'ihi sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bima yaqra. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saking pemalunya, ya, saking pemalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ya berinteraksi dengan orang. Ya, beliau tidak berinteraksi dengan siapapun, ya, dengan sesuatu yang beliau tidak suka. Apa yang beliau tidak suka, ya, beliau tidak lakukan itu kepada orang lain. Ya. Ini menjadi apa kata hikmah di kita, ya. Kalau kamu tidak ingin dibohongi, ya jangan membohongi. Ya. Kalau kamu tidak ingin ya digibahi, ya jangan menggibah. Ya. Bal
Bahkan Nabi SAW tu'raful karahatu fi wajhihi. Ya. Marahnya Nabi SAW ya, atau ketidaksukaan Nabi SAW kepada sesuatu itu nampak dari wajahnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi SAW asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Nabi SAW itu lebih pemalu ya daripada para perawan di dalam ya pingitan mereka. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Ya. Ketika Nabi SAW melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, kami hanya mengetahuinya dari raut wajahnya. Ya, beliau tidak menyampaikan saya tidak sukai. Tapi itu hanya nampak dari raut wajahnya. Bahkan ketika ada makanan, ya ada makanan yang beliau tidak sukai, beliau hanya tinggalkan, tidak beliau makan. Ya. Tidak enak ini, tidak. Ya. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Anas radhiyallahu anhu khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat wa ma'atuli hadhihi al-muddah ma qala sallallahu alaihi wasallam lahu qat. Ya, Anas bin Malik 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekalipun Nabi berkata kepadanya ya, itu dengan suara tinggi. Wala qala li syai'in fa'alahu lima fa'alta kadza, tidak pernah juga ya, dengan berkata, kenapa kau lakukan ini? Hatta al-asya' allati yaf'aluha Anas ijtihadan minhu. Bahkan ya ketika Anas radhiyallahu anhu berijtihad, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allibahu au yuwabbihahu au yaqulu lima fa'alta kadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardik ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma'a annahu khadim, padahal ya, Anas itu adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ma qalahu li syai'in lam yaf'alhu lima lam taf'al kadza wa kadza. Ya, apalagi ketika Anas ya, tidak melakukan satu perbuatan, beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak menghardiknya. Kenapa kau tidak lakukan ini? Ya, dan seterusnya. Ya. Artinya itu menunjukkan adab akhlak yang tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pembantunya. Itu dengan pembantunya. Bagaimana lagi dengan istri-istrinya? Bagaimana lagi dengan para sahabatnya? Ya. Shadaqallahu al-azim, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan itu di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti perilaku ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama dengan ya sesama kita, saudara seiman, bersama dengan kerabat kita, bersama dengan istri-istri kita, dengan anak-anak kita, dengan pembantu kita, dengan orang-orang yang ya bekerja dengan kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.